Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irshad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا في مجلسنا مجلس المدارسة الذي نتعلم فيه العلوم الواجبة لكل مسلم، ونرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في مجلسنا وفي تعلمنا. آمين. Al-ummahat wal akhwat, kita di pertemuan yang lalu alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan dari Allah sudah menyelesaikan sepertiga dari kitab Sulamut Taufiq. Karena saya katakan sepertiga karena al-muallif rahimahullahu taala membagi kitab ini menjadi 3 bagian. Maksudnya isi kitab ini ada 3 bagian, yaitu bagian pertama tentang akidah, kemudian bagian kedua tentang fikih, dan bagian ketiga tentang adab dan akhlak. Namun beliau menyebutkan dan membahas di dalam kitab ini tidak meluas. Beliau hanya menyebutkan dan membahas perkara-perkara yang wajib saja. Jadi kalau masalah akidah yang dibahas yang wajib-wajib saja. Kemudian masalah fikih juga demikian, yang dibahas nanti akan kita bahas insya Allah, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan, yang wajib-wajib saja. Demikian juga masalah adab. Setelah kita selesaikan bagian yang pertama dari kitab, maka insya Allah malam hari ini kita akan mulai masuk ke bagian yang kedua. Dan bagian yang kedua adalah bagian fikih sebenarnya. Namun sebelum masuk ke pembahasan fikih betul-betul dimulai dari masalah thaharah, kemudian salat, dan seterusnya, al-muallif rahimahullahu taala memulai dengan muqaddimah terlebih dahulu. Beliau memberikan muqaddimah atau pendahuluan sebelum masuk ke pembahasan fikih. Malam hari ini kita akan membahas dan membaca pendahuluan beliau ini, insyaallah. Pendahuluan dalam atau sebelum masuk pembahasan fikih. Wafaqanallah jalla. Ahlan wa sahlan ummahat yang baru masuk. Ada Bu Siti, ada Bu Rahma Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti juga, alhamdulillah. Bu Yanti sudah bisa bergabung, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini afwan ummahat sekalian, mungkin yang baru bergabung terlewat sesi yang pertama tadi. Alhamdulillah tadi di awal ummahat sekalian bisa saling ngobrol, saling berkenalan tadi ummahat sekalian. Yang hadir pertama tadi. Baik. Ummahat sekalian, jadi kita akan baca malam hari ini insyaallah pendahuluan al-muallif sebelum masuk ke pembahasan fikih. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang baru kita akan membahas taharah. Namun seperti biasanya insya Allah sebelum kita betul-betul membahasnya, menerjemahkan dan menjelaskannya, mungkin di sini ibu-ibu sekalian masih ada yang belum pernah membaca ummahat? Kayaknya masih tuh. Yang Suara belum pernah Ustaz nggak membaca kedengeran surat. Ustaz. Masa? Suara saya tidak kedengaran di semua ummahat? Atau Kedengaran Ustaz, maafin Ustaz. Tadi Putus Ustaz. Isarallahu maran. Amin. Mati Ustaz.
Ah, Putus-putus, Ustaz. kalau di ummahat yang lain putus-putus tidak suara saya? Jelas kok Ustadz di saya. Sekarang sudah bagus, Ah, Ustaz. Alhamdulillah ya sallallahu alaihi. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Baik, siapa ummahat yang mau membaca terlebih dahulu? Satu paragraf saja, meskipun paragrafnya juga panjang. Tetap panjang. Purina belum Ustaz, Purina. Bu Rina belum pernah membaca, Om ya? Membaca saja, Iya, membaca saja. belum Ustaz. Levelnya masih Bisa rendah. dicoba, Om ya? Bukan gitu. Dibaca saja, dicoba. Oh, pilih mana? Pilih membaca atau menerjemahkan, Om? Nanti mungkin dibagilah setengah-setengah mungkin nggak masalah. Nanti gantian. Tapi dicoba saja nggak masalah. Bu Rina dan siapa Om yang lain yang mau membaca? Bu Siti, baik Om kabarnya? Bagaimana kondisinya Bu Siti? Siti Rohani. Oh, Bu Alfa. Masih Malah ditutup. ditutup semua ini. Mengheningkan cipta dimulai. Ayo Ibu, nggak apa-apa Ibu. Ayo Purina. Bu Rina dan Bu Asroha mau membaca juga Bu Asroha? Mau Nanti membaca saya atau besok menerjemahkan? ketemu Bu Rina pasti saya diomelin Bu Rina nih. Nggak apa-apa lah. Latihan. Bu Asroha mau membaca Bu Asroha? Mau siapa dulu yang membaca? Bu Asroha dulu atau Bu Rina dulu? Mungkin setengah-setengah saja. Setengah-setengah. Purina tafadhali silakan. Nggak apa-apa. Sebelumnya minta maaf ya. Yazibu Dari halakulamu. Oh, dimulai dari judulnya Om. Faslun fima yajibu. aslun fima ma yajibu ala mukalafi. Naam. Sahih. Apa Ustaz? Yazibu halakulam malak makalafi at Pelan-pelan. Jadi begini Mas Kiran, kalau kita menemukan tasydid, huruf bertasydid, kemudian ada harokatnya, tapi di bawahnya tasydid, ini berarti kasroh. Kalau di atasnya tasydid baru fathah. Jadi Kulli, kita ya. bacanya ala kulli. ala kulli mukallafi at'u jahimi ada jami'i. Ada jami'i ma'ujabahu lahu aujaballahu alaih wajibu wa yu'addayahu an yu'addiyahu alama amarahullahu bihi malahu bihi minal ityan minal izani bi arkanihi wa suduti wa watajannubi Ustaz, saya ambil kacamata ya. Oh, nah. Nenek-nenek Rina ini. Saya juga kurang jelas Ustadz itu. Terus saya zoom. Iya, benar. Udah gitu hurufnya, tapi sih hurufnya oke lah, nggak terlalu ini banget. Ya, tapi harus zoom Bu kalau saya. Nggak bisa kalau langsung aslinya. Iya. Udah plus. Mineral ihsani. Karena ini ada baris dua ya tadi ya. Nih. Iya. Wa tajannubi mubtilatihi wa yajibu alaihi amru
man rohu Man tar ra'ahu, man ma- ra'ahu. maro'ahu tarikan Nah, lisya'in minha wa yakti bi au ya'tiya aw yakti yamti biha biha al ala Allah 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 dir wajhihi ghairi ala oh ya ghairi goiri wajhi wa- wajhi wajhiha. wajiha Mm-mm. bada Bi il adaiha biadaiha ala wajiha ala wajhiha. Insyaallah wajiha. Allah nih. Mau dilanjutkan, Oh? Oh, enggak, silakan yang lain, silakan Tafadhol. Kenapa kok langsung gitu? Ini memandangnya dengan sama nih, saya sampai deket banget. Nolaknya. Alhamdulillah. Fatahallah alaik. Fatahallah alaik. Wa lama. Zaid. Halo, ya. Tapi nanti jangan dimarahi Bu Anita ya. Paling deh naktir saya. Kan tadi saya yang minta. Sekali nggak apa-apa. Sekali-kali nggak apa-apa. Nah. Bu Ashrah mungkin bisa melanjutkan. Tafadhali Bu Ashrah. Bismillah. Wa yajibu alaihi qahruhu ala dzalika in qadira wa Naam, illa in qadira bisa dibaca qadira, bisa dibaca qadara. Sama makna. sama tadi. Oh gitu. Wa illa fayajibu alaihi inkaru biqalbihi in ajazza sebentar. In ajazza 'anil qahri wal amri wa dzalika ad'aful imani ay aqallu ma yalzamul insana indal ajzi Nah, wa yajibu tarku jami'il muharramati wa nahyu murtakibiha wa man'uhu qahran minha in qadira alaihi nah, wa illa wajaba alaihi an yunkira dzalika biqalbihi wa mufaraqatu mawdi'il maksiyati wal haramu ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi wa wa'ada tarikahu bis sawabi aw aksuhul wajib wa aksuhu al-wajib. wa aksuhul wajib. Jayid. Wafaqana Allah jami'an. Jazakumullah khairan katsiran Bu Rina dan Bu Ashrah. Nggak masalah membahaskan, tidak masalah kalau misalkan ketika kita belajar ada kesalahan, itu wajar. Namanya masih belajar kan Ibu ya. Kalau salah wajar. Yes. Orang yang ngajar aja kadang salah kan itu Ibu kan. Wafaqanallah jami'an. Saya baca sekali lagi masih kalian sekilas supaya lebih jelas saja. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fima yajibu 'alal mukallaf. Sebenarnya judul ini bukan dari muallif sendiri sebenarnya masih kalian, tapi dari muhaqqiq, dari yang mentahqiq kitab ini. Jadi mengelompok-kelompokkan bahasa. Faslun fima yajibu 'alal mukallaf. Di sana ada salah ketik mungkin, yaitu double ma, harusnya fima yajibu, langsung seperti itu. Faslun fima yajibu 'alal mukallafi. Kalau di PDF-nya Ummahat atau di kitab yang dicetak kalau misalkan seperti itu juga dibetulkan Mas. Baik. Kemudian beliau baru menjelaskan, yajibu 'ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma أوجبه الله عليه ويجب أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه وتجنب مبطلاته ويجب عليه أمر من رآه تاركا لشيء منها أو يأتي بها على غير وجهها بأدائها على وجهها
ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر أو إن قدر. Yes. Tadi sebutkan in qadira atau in qadara sama maknanya. Hanya saja kalau in qadira maka wazannya qadira, dia qaddaru mudhari'nya. Kalau qadara maka mudhari'nya boleh yaqduru atau yaqdiru. Gitu ya. Nah, beda bentuk mudhari'nya. Baik, berikutnya wa illa fayajibu alaihi al-inkaru biqalbihi in ajaza 'ala al-qahri wal amri. وذلك أضعف الإيمان أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه ومفارقة Rotu, Rokotu. warokotu. Afan, wa mufaraqatu. Sorry. Makanya saya kok mufta. Nah, tuh. Tulisannya tuh, ternyata saya yang salah baca. Wa mufaraqatu mawdi'il ma'siyati. Wal haramu ma tawa'ada Allahu murtakibahu bil iqabi wa wa'ada tarikahu bithawabi wa aqsuhu al wajib. Wafaqanallahu jami'an. Seperti saya sebutkan di awal tadi, maha sekalian, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala di sini ingin memberikan pendahuluan atau muqaddimah sebelum betul-betul masuk ke pembahasan-pembahasan fikih yang wajib kita pelajari. Beliau menjelaskan apa di sini di dalam muqaddimahnya atau pendahuluannya ini. Beliau di sini menjelaskan kewajiban bagi setiap mukallaf dan ketentuan dalam menjalankan kewajiban itu. Wafaqanallah. Ini saya terjemahkan langsung atau ada umahat yang mau mencoba menerjemahkan? Ustadz aja langsung Ustadz. Saya terjemahkan Ibu ya. Ya, Saya siap. terjemahkan secara singkat. Lalu nanti mungkin kalau masih tersisa waktu baru kita jelaskan. Baik. Faslun, pasal fima yajibu 'alal mukallaf. Perkara pasal terkait hal-hal yang wajib bagi mukallaf. Mukallaf sudah kita pernah bahas dahulu pengertian mukallaf itu apa. Nanti kita murojaah lagi. Berikutnya, yajibu 'ala kulli mukallafin. Wajib bagi setiap mukallaf. Diwajibkan bagi setiap mukallaf. Yang pertama, ada'u jami' ma aujabahu Allahu alaihi. Ada itu maksudnya adalah menunaikan, mengerjakan. Itu ada. Ada yu'addi. Al-ada. Kalau mungkin ibu-ibu sekalian dulu pernah belajar niat sholat dengan cara melafadzkannya terlebih dahulu. Mungkin sebagian pernah belajar seperti itu dan menghafalkannya. Maka di sana ada kata adaan. Ya atau ya? Ya, Adaan, kalau dalam konteks itu, maka artinya lawan dari qadha. Adaan, kalau dalam konteks melaksanakan sholat itu, maka maksudnya adalah kebalikan dari qadha. Jadi adaan atau qadhaan. Adaan itu artinya kalau di sana adalah mengerjakan pada waktunya. Kalau qadhaan mengerjakan di luar waktunya, setelah terlewat waktunya. Kan gitu, ya? Wafaqanallah. Tapi kalau di sini maksudnya ada di sini adalah menunaikan secara umum, bukan hanya dalam konteks tadi. Menunaikan pada waktunya, tidak. Ini menunaikan. Menunaikan apa? Jami' ma aujabahu Allahu alaihi. Menunaikan semua apa yang diwajibkan. Semua yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini kewajiban pertama seorang mukallaf, menunaikan semua kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Tsumma qal wa yajibu. Berarti ini yang kedua ya, Bapak. Wa yajibu an yu'addiyahu. Ini fi'lunnya. Kalau ada tadi masdar.
Di sini an yu'addiyahu. Yu'addi ini fi'lun mudhari. Adda yu'addi. Adda yu'addi. Wa yajibu an yu'addiyahu. Sekalian mungkin yang belajar bahasa Arab masih ingat terkait dengan pembahasan masdar muawwal yang merupakan rangkaian an dan fi'lun mudhari istilahnya. Iya. Naam, an yu'addiya di sini an dan fi'lun mudhari. Setelahnya itu adalah masdar muawwal. Masdar muawwal ini sebagai fa'il fi mahalli raf'in. Fa'il dari apa? Fa'il dari yajibu. Berarti kalau diterjemahkan apa yang wajib? Yang diwajibkan apa? Wajib mengerjakan. An yu'addiyahu, wajib mengerjakan. Yang diwajibkan adalah mengerjakan. Mengerjakan apa? Mengerjakan tadi semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'addiyahu, berarti hu di sini kembali ke mana? Kembali ke kata jami'. Yang dimaksud hu di sini adalah kata jami' ma aujabahullah. Semua apa yang diwajibkan Allah. Wajib mengerjakan semua yang diwajibkan Allah tadi ala ma amarahullahu bihi. Sesuai dengan cara atau sesuai dengan ketentuan yang Allah perintahkan, atau dengan kata lain sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Gitu ya, Bapak ya. Ini kewajiban kedua. Saya ulangi lagi terjemahan tadi. Wa yajibu an yu'addiyahu ala ma amarallahu bihi. Dan wajib juga baginya mengerjakan semua kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah tadi sesuai dengan syariat yang ditetapkan Allah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Wadih Umahat? Jelas tidak? Bingung tidak Umahat? Mengerjakan Ya semua. Allah, Adi. Oh, bihinya yang Jadi- sesuai dengan syariat itu ya? Ma amarallahu bihi. Bihi itu kaitannya dengan amaro. Amarallahu bihi. Nah, karena amaro itu biasanya menggunakan perantara huruf jar bi, amaro bi. Jadi, berarti ini sudah dua kewajiban yang disebutkan di sini sampai di sini. Yang pertama tadi mengerjakan semua yang Allah wajibkan kepada kita sebagai mukallaf, dan kewajiban kedua adalah mengerjakannya sesuai dengan ketentuan dan syariat yang Allah tentukan. Tidak asal mengerjakan saja. Kemudian beliau menyebutkan maksudnya menunaikannya sesuai dengan syariat ketentuan Allah itu bagaimana? Ketentuan-ketentuan berupa apa? Nah, beliau melanjutkan di sini, minal ityani bi arkanihi wa syurutihi wa tajannubi wa batilatihi. Ini masih sambungannya kewajiban yang kedua, yaitu mengerjakan semua kewajiban sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya apa saja? Yaitu dengan cara mendatangkan atau menghadirkan semua rukun-rukunnya, dan arkan itu jamak rukun, ibu-ibu sekalian. Arkan jamak ruknun. Ya, arkan mendatangkan, ityan itu mendatangkan, masdar dari ata ya'ti. Ityan. Nah, ata ya'ti ityan. Syarat-syarat. Nah, mendatangkan semua rukun-rukunnya. Syurut itu jamak dari syarat. Mendatangkan atau menghadirkan semua rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Wa tajannub. Tajannub itu bentuk masdar. Fi'lunnya tajannaba yatajannabu. Artinya ibta'ada yabta'idu. Tajannub itu artinya ibta'ad. Ibta'ad. Menghindari atau menjauhi. Gitu ya. Menghindari atau menjauhi. Menjauhi apa? Mubtilat. Hal-hal yang membatalkan. Hal-hal yang membatalkan. Sebenarnya umat sekali, ilmu fikih, terkait dengan ilmu fikih, ya. Terkait dengan ilmu fikih, yang wajib kita pelajari sebenarnya ya ini saja. Maksudnya yang berkaitan dengan sah tidaknya setiap amalan kita. Yang berkaitan dengan sah tidaknya amalan kita ya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan menjauhi pembatal-pembatalnya. Sebenarnya itu yang hukumnya fardhu ain. Setiap
orang muslim, baik awamnya maupun penuntut ilmunya maupun ulamanya, itu wajib mempelajari fikih. Itu bagian yang wajib itu adalah ini, yaitu hal-hal yang terkait dengan sah Pembatal. tidaknya amalan kita, baik dari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan pembatal-pembatalnya. Itu yang harus kita pelajari dan ketahui. Begitu ya, Bu ya? Wadah yang mahat. Ya, Jayid. Terkait dengan misalkan sebenarnya ada lagi yang lain-lain yang pelengkapnya seperti sunnah-sunnah gitu gitu. ya. Sunanu as-salat misalkan atau yang lain, sunanu shaum. Maka itu hukumnya ya sunnah, mempelajarinya juga sunnah, juga mengamalkannya sunnah. Tidak wajib karena sunnah itu tidak berkaitan dengan sah tidaknya amalan kita. Nah, setelah kita mempelajari syarat-syarat, rukun-rukun, dan menjauhi pembatal-pembatalnya, dan mengamalkan semuanya lengkap, maka dianjurkan untuk meningkatkan dengan sunnah-sunnahnya, sebagaimana kita juga baca dulu apa yang dijelaskan oleh al-mu'allif di awal-awal kita. Baik, berikutnya. Wajibu alaihi. Ini kewajiban berikutnya, Mas sekalian. Wajibu alaihi amru. Amru ini sebagai fa'il, makanya marfu misalnya amru, bukan amru atau amri, amru. Yang diwajibkan apa? Amru. Merintah. Wajib juga bagi mukallaf, bagi setiap mukallaf mengajak atau memerintahkan. Siapa yang diperintahkan? Man ra'ahu tarikan li syai'in minha au ya'ti biha ala ghairi wajhiha biadaiha ala wajh. Wajib juga bagi setiap mukallaf untuk mengajak atau memerintah siapapun. Man di sini man al-mausulah. Man al-mausulah bukan man al-istifhamiyah. Bukan pertanyaan di sini man di sini. Tapi man al-mausulah, siapapun. Siapapun apa? Man ra'ahu tarikan li syai'in minha. Siapapun yang dia lihat, dia jumpai meninggalkan sesuatu dari yang disebutkan tadi. Maksudnya apa? Misalkan seseorang mukallaf, kita sebagai mukallaf tahu ada orang yang mengamalkan amalan tapi rukunnya tidak lengkap, syarat-syaratnya tidak dipenuhi, atau dia melakukan amalan tapi juga melakukan pembatalnya. Nah, ini maksudnya di sini. Man ra'ahu tarikan li syai'in minha. Orang siapapun yang dia lihat meninggalkan. Tarikan itu isim fa'il dari taroka. Meninggalkan sesuatu dari yang disebutkan tadi. Disebutkan tadi apa? Rukun-rukun dan syarat-syarat dan pembatal-pembatal. Itu ya, Bu ya. Bingung tidak, Om Had? Insya Allah enggak, Ustaz. Nah, atau ya'ti biha, demikian juga harus mengajak atau memerintah man ya'ti biha ala ghairi wajhiha, siapapun yang melaksanakannya. Ya'ti di sini kita artikan melaksanakan. Demikian juga kita harus memberikan arahan, mengajak, memerintah siapapun yang mengamalkan biha, mengamalkan semuanya tadi, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan menjauhi pembatal-pembatalnya, tapi ala ghairi wajhiha, dengan cara yang tidak semestinya. Nah, jadi bukan yang penting mengerjakan, tidak. Bukan yang penting mengerjakan. Sudah selesai, tidak. Tapi mengerjakan itu juga harus dengan cara yang semestinya. Disuruh apa? Orang-orang seperti ini kita suruh untuk apa? Yang tidak lengkap syarat rukunnya, yang mengerjakan syarat dan rukun tidak semestinya. Kita suruh untuk apa? Bi'adaiha ala wajhiha. Kita suruh supaya mengerjakannya sesuai dengan cara semestinya. Nanti akan kita jelaskan insya Allah contoh-contohnya seperti apa. Dia melakukan syarat dan rukun tapi tidak sesuai dengan cara semestinya. Nanti akan kita bahas setelah kita terjemahkan insya Allah. Tapi insya Allah untuk terjemahnya bingung tidak Mas kalian? Kita masih menerjemahkan saja. Bingung tidak terjemahnya tadi?
Alhamdulillah Ya, sudah ya, ya, sedikit ya, ya. ngerti, paham Ustaz. Jayid. Berikutnya uang sekali. Kewajiban berikutnya. Wajibu alaihi qahruhu ala dzalika in qadara. Mungkin ini belum masuk ke kewajiban berikutnya, tapi ini cara memperingatkannya, cara mengajaknya. Bagaimana caranya? Yajibu alaihi, wajib baginya memberikan peringatan kepadanya dengan cara qahruhu ala dzalika in qadara. Qahr itu artinya paksaan, Ibu sekalian. Wajib baginya memaksanya dengan kekuatannya untuk melaksanakan, untuk memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tadi dan menjauhi pembatal-pembatal tadi, atau mengerjakan rukun-rukun dan syarat-syarat tadi sesuai dengan tata cara semestinya, in qadara atau in qadira, jika dia mampu. Maksudnya jika mampu apa? Jika mampu menggunakan kekuatannya untuk memberikan peringatan, jika mampu menggunakan kekuatannya untuk mengajaknya. Gitu ya, Bu ya. Kalau mampu pakai kekuatannya, entah itu kekuatan fisiknya atau kekuatan kekuasaannya karena dia sebagai atasan misalkan seperti itu. Nah, maka dia wajib menggunakan kekuatan itu untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan tata cara semestinya. Baik. Berikutnya, wa illa, jika tidak, illa di sini bukan illa yang artinya kecuali, Bu ya. Bukan. Illa di sini aslinya dua kata, in dan la. In asyartiyah dan la an-nafiyah. Maksudnya apa? Inna, jika tidak, maksudnya jika tidak mampu menggunakan kekuatannya maksudnya. Wa illa, jika tidak mampu menggunakan kekuatannya untuk memaksa, fayajibu alaihi, maka wajib baginya al-inkaru biqalbihi, mengingkarinya dengan hatinya. Maksudnya mengingkari kesalahan tadi. Mengingkari kesalahan tadi. Misalkan seseorang yang tidak mendatangkan, melengkapi rukun-rukun dan syarat-syarat. Atau mengerjakan rukun-rukun dan syarat-syarat tapi tidak sesuai dengan ketentuan semestinya. Kalau misalkan dia tidak mampu betul-betul menggunakan kekuatannya, tidak mampu betul-betul menggunakan lisannya, maka yajibu alaihil inkar biqalbihi, wajib baginya mengingkari dengan hati. In ajiza atau in ajaza 'anil qahri wal amri. Jika dia Suaranya kecil, Ustaz. kecil, Om. Ya Iya, sarallahu Ustaz. warana. Wadi kok. Kecil di Bu Ashrah, di ummahat Iya, yang lain. saya udah full ini. Wadi Ustadz, Wadi. Tahu Wadi kecil. Ustaz. Ya sarallahu warana. Sarallahu warana. Baik. Ya. Jadi in ajaza, jika tidak mampu. Ajaza ini juga artinya tidak mampu atau lemah artinya. In ajaza 'anil qahri wal amri, jika dia tidak mampu untuk memaksa dan menyuruh, memerintah. Qahr tadi artinya memaksa. Amr itu artinya memerintah atau menyuruh, atau mengajak. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau mukallaf, kita sebagai mukallaf tidak mampu menggunakan kekuatan kita dan tidak mampu menggunakan lisan kita untuk mengajak dan memberikan peringatan, maka wajib tetap Mengingkari untuk dengan mengingkari dengan hati. Beliau melanjutkan wadzalika adhaful iman, dan itu adalah kalau diterjemahkan secara harfiah, adhaful iman, adhaf itu dari kata dhaif. lemah. Adhaf ini ism Selemah. tafdil, berarti paling lemah. Nah, biasa Selemah-lemah. diterjemahkan secara harfiah iman yang paling lemah atau selemah-lemahnya iman, gitu kan? Biasa diterjemahkan seperti itu. Namun para ulama menjelaskan maksudnya adhaful iman ini dengan penjelasan yang berbeda-beda. Maksudnya adhaful iman bagaimana? Al-muallif sendiri menjelaskan langsung di kalimat setelahnya. Ai itu kemarin sempat kita jelaskan, ai itu Ya. maksudnya yaitu. Yaitu. Jadi menjelaskan Itu. maksud dari kata sebelumnya. Maksudnya adhaful iman itu apa? Beliau menjelaskan, aqallu ma yalzamul insana 'indal ajzi. Ini adalah kadar minimal yang harus dilakukan seseorang
ketika dia tidak mampu untuk mengingkari. Maksudnya, jika kita betul-betul tidak mampu untuk berbuat apapun, paling minimal, kadar yang paling minimal itu harus kita mengingkari dengan hati. Kalau kita tidak mengingkari dengan hati, maka itu bisa terjatuh dalam kekufuran. Itu Ibu ya? Iya. Wadah yang mahat, jayyid. Itu kadar kewajiban yang paling minimal. Berikutnya. Wa Yalzam. yajibu tark. Yalzamu. Yalzam itu artinya sama dengan yajib. Wajib. Oh. Aqallu ini kadar paling minimal dari kata qalil, sedikit. Kalau aqallu paling sedikit, paling minimal. Kadar paling minimal yang wajib dilakukan oleh seseorang ketika tidak mampu. Ya. Baik. Berikutnya, ini baru kewajiban berikutnya Mas sekalian. Nah, tadi kewajiban yang pertama wajib mengerjakan semua yang diwajibkan Allah kepada kita. Kemudian kewajiban selanjutnya juga adalah mengerjakannya sesuai dengan ketentuan syariat. Memperhatikan rukunnya, syaratnya, dan menjauhi pembatal-pembatalnya. Kemudian kewajiban berikutnya mengajak orang lain. Gitu kan apa? Mengajak orang lain supaya menunaikannya juga sesuai dengan ketentuannya. Kemudian di sini kewajiban berikutnya wa yajibu tarku jami'il muharramat. Dan wajib juga, yaitu maksudnya wajib bagi setiap mukallaf tarku, meninggalkan jami'il muharramat, semua hal yang diharamkan. Afwan. Wa yajibu, maksudnya wajib bagi setiap mukallaf tarku, meninggalkan jami'il muharramat, semua keharaman, semua bentuk keharaman. Meskipun keharaman itu tidak satu tingkat, tidak satu level, tapi semua namanya haram itu harus dijauhi, harus ditinggalkan. Kemudian beliau melanjutkan, ini kewajiban tadi untuk diri sendiri yang pertama. Yang kedua, wa nahyu murtakibiha. Selain kita bagi diri kita sendiri wajib meninggalkan semua bentuk keharaman, juga wajib juga nahyu murtakibiha, melarang. Nahyu itu bentuk masdar dari naha yanha, artinya melarang. Wajib juga melarang murtakibiha. Murtakib itu dari kata irtakaba yartakibu, ini bentuk ism fa'il. Irtakaba yartakibu artinya orang yang melakukan, dan irtakaba yartakibu itu identiknya dengan kesalahan atau kemaksiatan atau keharaman. Jadi orang yang melakukan keharaman atau kesalahan atau maksiat itu biasanya menggunakan fi'lunnya, menggunakan kata irtakaba yartakib. Irtakaba maksiyah, irtakaba muharraman. Murtakib ini isim fa'ilnya. Jadi nahyu murtakibiha, melarang orang yang melakukan keharaman. Gitu Ibu ya? Mencegah. Jadi sahih. Wa man'uhu. Di sini man'u dan nahyu itu sama maknanya. Di sini diulangi sebagai bentuk taukid, penegasan. Melarang atau mencegah tadi, melarang atau mencegah pelakunya, pelaku keharaman, kemaksiatan. Dengan cara apa? Tahran minha in qadira alaihi. Lagi-lagi, yang pertama kali kewajiban melarang ini, mencegah ini dengan cara paksa, dengan cara paksa. Jika mampu, in qadira alaihi, jika mampu untuk memaksa, memaksa dengan kekuatannya atau dengan lisan. Qadiro. Bisa dibaca qadira, bisa dibaca qadar. Wa illa, ini sama seperti yang di atas tadi. Wa illa, ini aslinya dua kata, in asyartiyah dan la an-nafiyah. Kalau diartikan wa illa maksudnya jika tidak mampu. In lam yaqdir, maksudnya seperti itu. Wa illa, jika dia tidak mampu, maka tetap ada kewajiban. Wajaba alaihi an yunkira dzalika biqalbihi.
wajib baginya untuk mengingkari hal itu, maksudnya keharaman tadi, biqalbihi, Dengan hati. mengingkari dengan Ya. hati. Nah, sama seperti tadi, Umar, di Hmm. atas tadi. Tapi di sini tidak selesai di situ saja. Kewajiban yang paling minimal di sini tidak selesai di situ saja, tidak hanya mengingkari dengan hati, wa mufaraqatu mawdhi'il ma'siyah, dan meninggalkan tempat maksiat. Jika kita tahu kemaksiatan, ada kemaksiatan, kemudian kita berada di tempat kemaksiatan, maka kalau kita tidak bisa mengingkarinya dengan kekuatan dan lisan kita, maka kita harus mengingkarinya dengan hati kita. Tapi di antara bentuk mengingkari dengan hati itu bukan berarti hanya ingkar di dalam hati kemudian dia diam menetap di situ, tidak. Mengingkari dengan hati itu juga disertai dengan meninggalkan tempat kemaksiatan. Itu Ibu ya. Baik. Selesai sampai di sini, umat sekalian, baru setelahnya al-muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud haram. Tadi kan kewajiban, di antara kewajiban mukallaf itu menjauhi semua bentuk keharaman. Lalu di sini beliau menjelaskan apa itu haram, dan beliau mendefinisikan haram di sini dengan definisi yang paling mudah, yang paling simpel, yang biasa disebutkan pada orang awam atau penuntut ilmu yang baru belajar. Karena kalau dalam pembahasan yang lebih detail lagi, dalam usul fikih, haram itu mungkin definisinya akan berbeda lagi. Baik, di sini beliau menyebutkan wal haram, yang dimaksud haram, dan haram itu maksudnya adalah ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqab, yaitu yang pelakunya murtakibahu Allah ancam dengan hukuman berupa azab baik di dunia maupun di akhirat. Ma tawa'adallahu murtakibahu, tawa'ada itu mengancam artinya sekalian. Oh, mengancam. Dan lafzul jalalah di sini sebagai fa'ilnya, murtakiba sebagai maf'ulun bihi. Saya terjemahkan tadi dengan secara maknawiyah. Haram adalah sesuatu yang pelakunya Allah ancam dengan iqab, yaitu hukuman berupa azab baik di dunia maupun di akhirat. Belum selesai sampai di situ, wa wa'ada tarikahu bisawab, dan menjanjikan, wa'ada artinya menjanjikan, tarikahu orang yang meninggalkan keharaman tadi, bisawab dengan pahala, menjanjikan pahala kepada orang yang meninggalkannya. Atau simpelnya yang sering kita dengar, haram itu jika ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan dapat dosa, atau dibalik. Haram itu yang jika dikerjakan mendapatkan dosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Gitu ya Bu ya. Itu simpelnya seperti itu. Wadih Muhammad. Insya Oke. Kemudian di sana ada keterangan tambahan wa aksuhu, kebalikannya. Aks itu artinya kebalikan, antonim ya kalau dalam bahasa Indonesia. Aks itu artinya kebalikan. Kebalikan dari haram, aksuhu al-wajib. Kewajiban dari haram itu adalah wajib. Berarti wajib itu apa? Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa, gitu ya. Karena kaitannya kan di atas tadi juga disebutkan kewajiban-kewajiban. Lalu terakhir disebutkan istilah haram. Hal min soal umahat, ada pertanyaan terkait dengan baik terjemahnya atau terkait dengan mufradatnya atau terkait dengan kaidah-kaidah baik kaidah i'rab, nahwu atau sharaf. Tafadhal. Silakan. Ustaz Afan, murtakibah artinya apa sih? Murtakib itu artinya orang yang melakukan kemaksiatan atau keharaman. Tadi kita jelaskan murtakib itu adalah ism fa'il dari fi'il irtakaba yartakibu. Irtakaba
yartakibu. Irtakaba yartakibu artinya melakukan kemaksiatan atau kesalahan atau keharaman. Gitu. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Wahab? Baik. La yujad? Wafaqanallah jami'an. Baik. Ustaz, tadi kan Naam. wa illa fayajibu alaihi itu saya. Kenapa Naam. ditulis illa? Kalau orang yang mungkin maaf Ustaz ini kan tadi kata Ustaz illa di sini bukan kecuali, tapi in dan la ya Ustaz ya. Baik. Nah, kenapa penulisannya maksudnya enggak ditulis seperti itu aja biar orang yang baru-baru kayak kita juga paham gitu maksudnya Ustaz. Bahwa yang maksud adalah ini, maaf Ustaz ya. Naam, la ba'sa. Kalau pertanyaannya kenapa? Ya, jawabannya karena memang kaidah imla seperti itu. Karena penulisan bahasa Arab itu memang ada kaidahnya dan itu dibahas dalam bidang ilmu imla. Imla. Dulu awal-awal dulu kita pernah mengadakan daurah imla, Ibu ya. Iya, Nggak tahu Ibu masih ingat apa tidak yang jadi dulu. Semoga lupa masih ingat, sih. insya Allah. Nggak ikut. Atau kapan-kapan di murajaah lagi, Om. Ada daurah imla yang kedua. Ya, jadi memang di dalam kaidah penulisan bahasa Arab itu terkadang ada huruf-huruf tambahan yang sebenarnya tidak ada di ucapan tapi ada di tulisan. Ada juga sebaliknya. Sebaliknya, nah itu ada beberapa tulisan yang hurufnya itu dihapus tapi sebenarnya ada gitu. Sebenarnya ada. Seperti misalkan hadza. Hadza itu setelah ha itu apakah ada alifnya? Tulisannya apa? Tulisannya, bukan lafadznya. Hadza. Setelah ha itu tidak kita tuliskan alif kalau secara penulisan, ya atau ya? Langsung Iya. setelah ha langsung dal. Tapi secara lafadz kita panjangkan hadza. Ya atau ya? Iya. Ah, itu di antara bentuk contoh hadf. Jadi kadang itu ada tulisan yang memang kaidahnya itu dihapus. Seperti itu. Yaitu dalam imla nanti ada bab khusus di dalam imla itu al-hadfu wa ziyadah. Penghapusan beberapa huruf dan tambahan beberapa huruf. Oke. Dan di sini seperti itu. Di sini dua huruf in asyartiyah ketika disambung dengan la an-nahiyah terkadang memang disambung seperti ini. Nunnya dihapus secara tulisan tapi diidghamkan secara lafaz. Jadi tulisannya saja yang dihapus, nunnya dihilangkan. Tapi secara lafaz sebenarnya kita idghamkan, kita masukkan ke huruf lam, illa, bukan in, la, tapi illa. Gitu kan Ibu ya? Iya Ustaz. Iya. Ya, nggak masalah Om. Kalau misalkan nanti bikin orang yang baru belajar jadi bingung, nggak apa-apa. Makanya kita selalu memohon kepada Allah agar bisa istiqomah dalam belajar. Dan kalau kayak gini kan jadi tahu. Maksudnya kalau secara arti kan nanti kan jadi salah paham kan Ustaz ya. Tadi kan Ustaz bilang ini bukan yang kecuali tapi yang artinya ini gitu ya Ustaz ya. Nah, apa namanya? Tapi kalau ilah yang artinya kecuali itu biasanya di tengah susunan kalimat, bukan di awal susunan. Dan itu pengecualian. Istisna bahasnya di pembahasan istisna. Dan setelah ilah, kalau ilah yang artinya kecuali, biasanya setelahnya itu isem. Ya Bu Uke dan Bu Siti ya, yang sudah belajar istisna. Iya, Ustaz. Nah, Insya Allah. setelah ilah yang artinya kecuali, setelah ilah yang artinya pengecualian itu, biasanya setelahnya isem. Setelahnya isem. Sedangkan kalau illa yang ini setelahnya kan fi'lun semua itu di sini.
Nggak apa-apa. Sabar. Soal akhir, Mahat. Ada lagi pertanyaan? La yujad? Hijab. Baik. Wafaqanallah jami'an. Baik. Nah, di sini tadi sebagaimana kita sebutkan ini muqaddimah saja Mas sekalian. Muqaddimah sebelum masuk ke pembahasan uh, fikih. Dan Mas sekalian mungkin kalau misalkan mumpung kita belum betul-betul masuk ke pembahasan fikih, kalau misalkan ada teman-teman Mas sekalian ingin bergabung ikut belajar fikih, mungkin nggak masalah kalau misalkan mau bergabung, mau masuk grup nggak masalah insya Allah. Biar lebih banyak yang mendapatkan faedah. Baik, kita jelaskan masing-masing di sini tadi setelah kita terjemahkan tadi. Eh, Beliau rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Tadi menyebutkan yajibu ala kulli mukallafin. Wajib bagi setiap mukallaf, diwajibkan kepada setiap mukallaf. Mukallaf itu apa Mas sekalian masih ingat? Orang yang disebut mukallaf itu Yang yang dikenai bagaimana? Orang yang diberikan beban syariat. Nah, kalau diterjemahkan, mukallaf itu orang yang dibebani. Maksudnya orang yang dibebani syariat, yang wajib melaksanakan syariat. Subhanallah jalla. Tapi syarat seseorang bisa dikatakan sebagai mukallaf itu apa? Seseorang bisa dikatakan dia dibebani syariat. Kan tidak mungkin bayi baru lahir kemudian dikatakan mukallaf, ya atau ya? Iya, Iya. Nah, berarti ada syaratnya. Apa syarat mukallaf itu? dewasa, berakal, Sahih. Baligh dan aqil. Baligh dan aqil. Dewasa bukan dewasa secara pikiran, tapi baligh. Baligh, bulu. Dan dia mencapai masa baligh. Ketika seseorang sudah baligh dan dia berakal di sini berarti dia mumayyiz, maka di situ baru dia dikatakan sebagai mukallaf. Kalau balik saja tapi belum mumayyiz, belum berakal, maka belum disebut mukallaf. Demikian juga kalau mumayyiz saja, terkadang ada anak kecil sebelum balik itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan, sudah bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri depan belakang itu, kan? Nah, itu berarti sudah mumayyiz, kan? Tapi terkadang belum balik. Nah, itu juga belum mukallaf juga. Ya. Mukallaf itu jika terpenuhi dua-duanya, balik akil, balik dan berakal. Baik. Lalu berikutnya, apa kewajibannya tadi yang pertama? Ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi. Mengerjakan semua kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Naam, di sini sebenarnya konteks beliau adalah pendahuluan sebelum membahas fikih. Tapi redaksi ini mencakup semua kewajiban. Ya kan ya Bu? Dan kewajiban bagi kita mukallaf itu tidak hanya masalah fikih. Justru kewajiban yang paling pertama adalah akidah yang sudah kita bahas sebelumnya. Kewajiban yang paling pertama sebagaimana kita bahas di ilmu akidah kemarin, kewajiban yang paling pertama apa? Kalau seseorang itu belum muslim, maka wajib baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu kewajiban paling pertama. Kalau seseorang sudah muslim dan sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kewajiban berikutnya adalah memahami makna, maksud dua kalimat syahadat dan memahami konsekuensi dari dua kalimat syahadat dan mengamalkannya. Lalu kewajiban berikutnya lagi adalah menjaga keimanannya dari pembatal-pembatal keimanan. Itu kan Ibu ya? Itu kewajiban-kewajiban yang terkait dengan akidah dan sudah kita bahas di bagian pertama dari kitab ini. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Namun, Amin. ada kewajiban-kewajiban yang lain yang masuk ke dalam pembahasan ilmu fikih. Yang itu dirangkum di rukun Islam. Kalau rukun Islam yang pertama adalah syahadat, itu terkait dengan tadi ilmu akidah. Kemudian yang kedua apa? Salat. Ya kan Ibu ya? Kemudian apa Ya. lagi? Zakat. Zakat, buat Ramadan. puasa Ramadan. Kemudian Haji kalau mau. haji. Pada haji bila mampu. Ya, sebenarnya juga zakat kalau mampu juga.
Oh iya, iya. Iya, iya, iya. Puasa juga kalau mampu juga kan. Astagfirullah. Iya. Ya semua kalau mampu dah. Iya, sahih. As-shalah, az-zakah, as-shaum, al-hajj. Dan demikian juga termasuk kewajiban adalah mencegah bentuk kezaliman, mencegah semua bentuk kezaliman. Baik. Ini kewajiban yang pertama. Kemudian wajibu an yu'addiyahu, dan wajib juga mengerjakan semua kewajiban tadi ala ma amarallahu bihi, sesuai dengan syariat Allah yang Allah tetapkan. Dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan semua rukun-rukunnya, semua syarat-syaratnya, dan menjauhi semua pembatal-pembatalnya. Baik. Jadi orang sekalian, mengerjakan kewajiban bukan yang penting mengerjakan, bukan yang penting menunaikan, tidak. Karena kalau yang penting mengerjakan, kalau kita tidak memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syarat, maka bisa jadi amalan itu tidak sah. Saya pernah membawakan hadis dahulu, mungkin umat sekalian masih ingat, terkait dengan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajula la yusalli sittina aman wa lam tuqbal lahu salatun allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa la'allahu yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ada seseorang yang sholat selama 60 tahun. 60 tahun, saya katakan dulu, 60 tahun ini isyarat. Karena kebanyakan usia rata-rata umat Nabi Muhammad SAW adalah 60 tahun. Bisa dikatakan maksudnya ini adalah ada seseorang yang sholat yang hidup sepanjang usia. Walam tuqbal lahu sholat. Dan tapi tidak ada satu sholat pun yang diterima dari orang itu. Kenapa? La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Mungkin bisa jadi seseorang ini menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujudnya tapi tidak sempurna rukuk. Jadi menunaikan kewajiban itu bukan yang penting tertunaikan, tidak. Tapi kita harus perhatikan sah tidak apa yang kita tunaikan. Rukun syarat-syaratnya dulu. Syarat-syaratnya apa yang harus kita penuhi? Kemudian rukun-rukunnya apa? Kemudian kita juga harus tahu pembatal-pembatalnya. Jangan sampai kita melengkapi syaratnya, rukunnya, tapi kita juga melakukan pembatalnya juga, ya tetap batal. Wafaqanallah jami'an. Begitu ya, Bapak ya. Demikian juga misalkan soal puasa. Puasa di dalam masalah puasa juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa wala atas." Kam. Di sini kam ini adalah kam ata'ajubiyah, yang artinya betapa banyak. Kam min sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Yang mana orang berpuasa itu tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja, lapar dan haus. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Berikutnya, Muhammad, setelah kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri dengan cara mengamalkan semua kewajiban-kewajiban itu dengan ketentuan-ketentuan semestinya, dengan melengkapi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan menjauhi pembatal-pembatalnya. Setelah kita bisa melaksanakannya, mengamalkannya untuk diri kita sendiri, kewajiban berikutnya adalah yajibu alaihi amru man ra'ahu tarikan li syai'in minha au ya'ti biha ala ghairi wajhiha. Kewajiban setelah itu, setelah kita memperbaiki diri kita, adalah kita mengajak orang lain, kita memperingatkan orang lain agar
bisa mengamalkan amalan-amalan itu sesuai dengan ketentuan syariat. Ayo, siapa yang paling pertama harus kita ajak, harus kita ajari, harus kita beritahu. Siapa umat sekalian? Orang yang paling berhak untuk mendapatkan ajakan kita pertama kali adalah keluarga kita. Keluarga kita. Sebagaimana mungkin umat sekalian masih ingat di bulan Ramadan kemarin ketika kita di majelis bulan Ramadan, saya kemarin membahas kemarin kita membahas tafsir surat Luqman ya, Ibu ya. Iya. Nah, di dalam surat Luqman Allah memberikan contoh seorang sosok yang diberikan nikmat ilmu dan amal, yaitu contoh itu ada pada diri Luqman yang dijuluki dengan Luqman Al-Hakim, Al-Hakim yang diberikan ilmu dan amal. Allah memerintahkan Luqman Al-Hakim untuk bersyukur, anishkur lillah, bersyukur atas nikmat yang sudah didapatkannya. Nikmat apa? Nikmat ilmu dan amal. Ilmu itu merupakan nikmat, cara bersyukurnya adalah dengan mengamalkannya. Setelah amal itu juga nikmat, karena pada hakikatnya kita beramal itu hanya dengan taufik dan pertolongan dari Allah. Jadi sebenarnya dua-duanya adalah nikmat. Ilmu dan amal itu nikmat. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan lagi kepada Luqman untuk bersyukur, anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Lalu bentuk syukur Luqman bagaimana? Bentuk syukur Luqman itu dengan cara mengajarkan. Siapa yang diajarkan pertama kali oleh Luqman? Ya bunayya. Disebut di dalam surat Luqman itu siapa yang diajar? Anaknya. Anaknya. Ya bunayya itu ya. Ya bunayya. Anaknya. Anaknya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika di awal-awal masa dakwah menyebarkan agama Islam, kepada siapa yang pertama kali Allah perintahkan untuk disebarkan agama Islam ini? Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Anzir, berikanlah peringatan kepada orang-orang terdekat. Ya, orang-orang terdekat kita lah yang paling berhak untuk mendapatkan ajakan kita untuk melakukan kebaikan. Gitu Ibu ya. Iya. Diterima atau nggak diterima gitu ya Ustadz? Diterima atau tidak diterima? Sebenarnya di sini, nanti insya Allah akan kita bahas kalau ada kesempatan insya Allah. Karena kewajiban kita itu adalah memberikan peringatan terkait dengan masalah apakah nanti peringatan kita itu diindahkan, diterima atau tidak. Maka itu bukan urusan kita lagi, kewajiban kita hanya menyampaikan. Tapi juga kita harus memperhatikan cara menyampaikannya juga dengan baik. Itu ya Bu ya. Iya Ustadz. Jangan sampai misalkan ada sesuatu hal yang menurut kita tidak baik, kemudian kita datang, misalkan di masjid orang lagi kumpul-kumpul, kemudian kita langsung teriak-teriak, salah, sesat. Ya, jangan gitu lah. Kita bisa diusir dari kamar. Baik. Dan juga nanti insya Allah akan kita. Jadi yang diingkari itu kemungkaran yang seperti apa? Bukan perkara-perkara yang mukhtalaf. Perkara-perkara yang mukhtalaf itu bukan maudhi'ul ingkar, bukan hal yang perlu diingkar. Perkara-perkara yang mukhtalaf. Tapi perkara-perkara yang mujma' itu harus diperingatkan. Baik. Berikutnya. Tadi apa Om? Setelah yajibu alaihi amru man ra'am. Jadi setelah kita misalkan memberikan ajakan, peringatan kepada orang-orang di terdekat kita, maka berikutnya adalah orang-orang di sekitar kita yang lebih jauh, yang lebih jauh. Misalkan tetangga, murid-murid kita, kerabat jauh.
Baik. Jadi mengajak memberikan peringatan kepada orang-orang yang meninggalkan rukun-rukun, syarat-syarat, atau mengerjakan pembatal-pembatal. Itu jangan sampai seperti itu lagi. Ah, Bagaimana harus syarat itu harus dipenuhi, rukun itu harus dipenuhi, pembatal-pembatal itu harus dijauhi. Demikian juga, meskipun orang sudah melakukan pembatal-pembatal, meskipun orang sudah memenuhi syarat-syarat, kemudian juga melengkapi rukun-rukun dan menjauhi pembatal-pembatal. Kalau misalkan melaksanakan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya itu masih dengan cara yang salah, tidak dengan cara yang semestinya, itu tetap harus memberikan peringatan, wajib juga bagi kita, tetap ada kewajiban bagi kita. Wafaqanallahu jami'an. Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana orang melaksanakan amalan ibadah, syaratnya sudah lengkap, rukunnya sudah lengkap, tapi caranya masih salah, tidak sempurna. Contohnya bagaimana? Misalnya orang sholat, dia sholat, dan dia saat sholat itu dia berdiri, dia membaca Al-Fatihah, kemudian dia ruku, dia i'tidal, kemudian dia sujud, seterusnya seperti itu. Kalau dilihat sekilas, dia melaksanakan rukun-rukunnya. Tapi kalau orang ini tidak melaksanakannya dengan tumakninah, maka tidak sah juga sholat. Gitu ya, Bu, ya? Karena tumakninah itu adalah bagian dari rukun sebenarnya. Maksudnya hal yang tidak bisa dipisahkan dari rukun itu, kan? Makanya di beberapa fikih itu disebutkan rukun itu kan ar-rukun wa tumakninatu fi, dan tumakninah di dalamnya. I'tidal wa tumakninatu fi. I'tidal dan tumakninah di dalamnya. As-sujud wa tumakninatu fi, sujud dan jadi tumakninah itu suatu keharusan dalam setiap rukun-rukun yang berupa gerakan. Itu Ibu ya. Yang gerakan-gerakannya ada perpindahan yang bersambung dengan gerakan perpindahan. Jadi perlu kita tegaskan. Tumakninah itu apa sih, Umar? Ya. Singkatnya, simpelnya, tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Berhenti sejenak setelah gerakan perpindahan. Jadi kalau misalkan kita ruku, itu kan kita berpindah dari berdiri ke ruku, ya tuh ya. Iya. Kemudian setelah ruku juga berpindah lagi, i'tidal. Gerakan perpindahan turun dan naik itu harus dijedai dengan diam sejenak, meskipun hanya sejenak. Kadar sejenaknya itu seberapa? Nanti akan kita bahas insya Allah di fikih, atau saya sebutkan di sini. Kadar sejenaknya itu, kadar minimal tumakninah itu adalah cukup untuk mengucapkan lafaz subhanallah. Itu sudah tumakninah. Tapi kalau misalkan langsung dari turun ruku kemudian langsung tidak lagi, mungkin sekalian biasanya kalau Ramadan itu viral, sholat tarawih batas, Yang di Blitar. sampai ada meme pakai helm ya. Yang di Blitar. Yang di Blitar, di kota Blitar. Jadi capek itu Ustaz. baru melihatnya. Baru makmumnya baru takbiratul ihram, imamnya sudah ruku. Sholat ekspres. Jadi kalau seperti itu tidak terpenuhi tumakninahnya. Kalau tumakninah tidak terpenuhi, maka meskipun dia mendatangkan rukun seperti ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kalau tidak ada tumakninah tetap tidak sah. Gitu ya, Bu ya. Sebagaimana disebutkan di beberapa hadis Rasulullah, disebutkan di sini annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yutimma ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli faqala sallallahu alaihi wasallam law mata hadha ala halihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan yang sangat keras sekali. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukunya, wa yanquru fi sujudihi, dan sujudnya itu seperti mematuk,
yanfuru, seperti mematuk saja, sangat cepat sekali. Oh, dalam sholatnya seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Lau mata hadzal rajul ala halihi." Seandainya saja, jika orang ini mati dalam kondisi dia tetap sholat seperti itu, mata ala ghairi millati Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mati dalam kondisi tidak dalam apa jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang lain juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, la yanzurullahu ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak akan melihat salat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya saat rukuk dan saat sujud. Dan di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriq min salatihi. Seburuk-buruk orang yang mencuri adalah orang yang mencuri di dalam salat. Kemudian para sahabat terheran-heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasriqu minas shalah?" Bagaimana seseorang mencuri salat? Mencuri di dalam salat, bagaimana bisa? Qala, Rasulullah bersabda, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, yaitu dianggap seseorang mencuri di dalam salatnya atau mencuri salatnya adalah jika dia tidak menyempurnakan ruku dalam salatnya dan tidak menyempurnakan sujud di dalam salat. Astagfirullah. Baik. Nampaknya sudah jam 10 kurang berapa juga. Iya. Nggak terasa itu. Mungkin kita cukupkan dahulu masuk kalian. Nanti kita sambung insya Allah di pertemuan berikut. Bagaimana mas kalian? Baik, Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik. Insya Allah akan depan. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Kita juga langsung sambung ke pembahasan taharah. Bab taharah. Faslun, yang paling pertama adalah waktu sholat. Faslun fi awqatis salawat al-mafruḍah. Pembahasan pertama adalah salat. Baik. Hal min soal Mat, ada pertanyaan? La yujad Ustaz. Mau tanya boleh Ustaz? Sedikit tanya. Tafadhal. Ketika kita berada di tengah-tengah majelis, berada di tengah teman-teman yang insya Allah baik gitu ya, itu seolah-olah apa ya, aman gitu, sombongnya gitu ya. Tapi ketika kita sendirian, ya Allah kita begitu rendahnya gitu. Nasihatnya gitu Ustaz, buat ketika kita berada di titik rendah keimanan kita. Sebenarnya saya juga butuh nasihat dalam masalah ini. Kita semuanya butuh nasihat. Dan kebanyakan orang zaman sekarang permodelannya seperti ini. Ketika dilihat orang, ketika berada di tengah-tengah orang banyak, kita bisa menjaga diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kita bisa rajin melakukan ketaatan di tengah orang-orang banyak. Tapi justru ketika sendiri, kadang kita malas-malasan atau kadang terlalu nyantai atau wal'iyadzubillah terkadang malah terjerumus pada dosa. Maka hal yang paling mempengaruhi hal itu sebenarnya adalah masalah keimanan. Sebagaimana
kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Kita belajar akidah. Itu tidak hanya sebatas teori saja. Tapi hendaknya akidah itu, bagaimana caranya agar akidah itu betul-betul bisa mewarnai kehidupan kita. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Karena sedikit pun tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak bisa melakukan ketaatan apapun. Nah, kita harus menanamkan di dalam hati kita, Allah itu selalu mengawasi kita. Allah itu maha mengetahui kita. Dan bahkan tidak hanya secara zahir, bahkan apa di dalam isi hati kita, Allah itu maha tahu. Allah maha mengawasi kita. Dan kita juga ingat bahwasanya Allah itu akan membalas setiap amalan perbuatan, sekecil apapun. Dan kita juga harus ingat bahwasanya hidup di dunia itu tidak selamanya. Akan tiba masa akhir kita hidup di dunia. Dan setelah itu, kita akan menuai apapun yang kita lakukan di dunia. Dimulai di alam kubur, kita sudah akan menuai perbuatan-perbuatan kita di dunia. Ketika di padang mahsyar, ketika ditimbang, ketika diberikan catatan, ketika menyeberangi sirat, maka apapun amalan kita di dunia itu akan berdampak. Maka kita harus betul-betul berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah. Berusaha mengamalkan akidah yang kita pelajari. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW juga selalu mencontohkan kepada kita selepas salat. Hendaknya kita selalu berdoa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau dengan dhamir mufrad, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku supaya bisa selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, dzikrika wa syukrika, dan tolonglah aku agar supaya bisa selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bisa beribadah dengan baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Saya sendiri juga membutuhkan nasihat selama saat ini. Semoga Allah memperbaiki diri kita semuanya. Semoga Allah memperbaiki kondisi kita semuanya, memperbaiki semua urusan kita semuanya, memperbaiki keluarga kita dan anak-anak kita. Amin. Syukran Ustaz. Barakallah. Cukup Ustaz. Jazakallah. Jazakallah. Baik, naktafi bihadza al-qadr. Kita cukupkan teman sekalian. Saya minta Baik maaf. Ustaz. Semoga apa yang kita bahas dari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan apa saja. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu memberikan semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya yang soleh dan solihah dan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk yang soleh dan soleh. Semoga Allah memberikan bersama dengan keluarga kita dan keturunan kita di surga Firdaus.
Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita semuanya taufik sehingga kita bisa senantiasa bisa sabar, ridho, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah